Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Angelina Simbolon dengan NIM 41933410055 dari kelas Pendidikan Biologi E 2019 dengan mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andus Damaywati Rey, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang sudah saya buat, yaitu mengenai fungsi-fungsi atau proses manajemen pendidikan. Nah, fungsi-fungsi manajemen pendidikan telah banyak dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli, yaitu yang pertama, William H. Newman. William H. Newman telah mengklasifikasikan fungsi manajemen menjadi 5 kegiatan dengan akronim POASCO. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, yaitu assembling resources atau pengumpulan sumber. Yang keempat, supervising atau pengendalian. Dan yang kelima, controlling atau pengawasan. Nah, menurut yang kedua, Dalton E.M.C. Farland, ia membagi fungsi manajemen menjadi 3, yaitu dengan akronim POCO, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, dan yang ketiga controlling. Nah, menurut ahli yang ketiga, yaitu H. Coons and O'Donnell, ia mengklasifikasikan fungsi manajemen menjadi 5 proses dengan akronim PODICO, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, dan yang keempat directing, dan yang kelima controlling. Kemudian, ahli yang keempat yaitu Luther Gulick. Luther Gulick telah mengklasifikasikan atau membagi fungsi manajemen menjadi 7 fungsi dengan akronim POSDCORB, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima coordinating, yang keenam reporting, dan yang ketujuh yaitu budgeting. Lalu, ahli yang kelima yaitu George R. Terry. George R. Terry telah mengklasifikasikan fungsi manajemen menjadi 4 fungsi dengan akronim POAC, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Lalu, pendapat ahli yang keenam yaitu Robbins and Coulter. Robbins and Coulter telah mengklasifikasikan fungsi manajemen menjadi 4 fungsi dengan akronim POLC, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Setelah kita ketahui klasifikasi fungsi manajemen dari beberapa pendapat para ahli, tampak bahwa terdapat kesamaan pandangan tentang fungsi manajemen. Nah, selanjutnya masing-masing fungsi manajemen yang dikemukakan sebelumnya akan saya jelaskan tetapi akan lebih mengacu kepada Luther Gulick dengan akronim POSDCORB. Nah, dalam mind mapping saya yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Di sini terdapat pengertian, tahap-tahap, dan ada prinsip-prinsip. Nah, yang akan saya bahas yaitu pertama pengertian. Planning atau perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sebagai suatu proses, penyusunan suatu perencanaan harus mengikuti tahap-tahap tertentu. Nah, tahap-tahap dalam penyusunan perencanaan ini yaitu yang pertama perumusan tujuan. Pada tahap ini, penyusun perencanaan harus merumuskan tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu perumusan kebijaksanaan, yaitu merumuskan bagaimana usaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bentuk tindakan-tindakan yang terkoordinir, terarah, dan terkontrol. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga yaitu perumusan prosedur, yaitu penentuan batas-batas, wewenang, dan kewajiban
dari masing-masing komponen atau sumber daya yang dapat menghindari terjadinya tumpang tindih selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan skala kemajuan. Lalu yang kelima yaitu perencanaan yang bersifat menyeluruh. Di sini bersifat menyeluruh maksudnya setelah tahap 1 sampai ke 4 dirumuskan dengan baik, maka akan dapatlah susunan suatu perencanaan yang baik secara menyeluruh, sehingga terbentuklah suatu perencanaan yang sempurna. Kemudian prinsip. Dalam planning atau perencanaan mempunyai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam setiap membuat perencanaan. Yang pertama, harus didasarkan pada tujuan yang sama. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, terperinci. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang kelima, terdapat perimbangan antara berbagai unsur atau komponen atau bidang yang terlibat dalam pencapaian tujuan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Lalu, yang keenam, adanya penghematan sumber daya serta kemungkinan diadakannya sumber daya tersebut di masa-masa aktivitas sedang berlangsung. Lalu yang ketujuh, diusahakan agar tidak terjadi duplikasi di dalam pelaksanaan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Dalam mind map saya dijelaskan di situ bahwa pengertian dengan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, pengertian. Organizing atau pengorganisasian adalah suatu kegiatan pembagian peranan, tugas, dan tanggung jawab pada orang dan atau bagian atau unsur yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Nah, menurut pendapat para ahli, yaitu yang pertama Georgie berpendapat bahwa terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi. Dengan kata lain, pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub atau komponen-komponen organisasi secara profesional. Kemudian menurut Giovanni pada tahun 1987 bahwa ada 4 syarat yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan, yaitu legitimasi atau legitimasi, kemudian kedua efisiensi atau efisiensi, yang ketiga keefektifan atau effectiveness, dan yang keempat keunggulan atau excellence. Yang ketiga yaitu staffing atau penyusunan. Dalam mind map saya dijelaskan bahwa di situ terdapat pengertian dan prinsip. Nah, pengertian staffing atau penyusunan merupakan suatu fungsi yang difokuskan pada sumber daya manusia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Fungsi staffing atau penyusunan merupakan fungsi yang memiliki prinsip the right man in the right place. Lalu, fungsi yang keempat yaitu pengarahan atau directing. Dalam mind map saya, di situ adanya pengertian. Nah, pengertian pengarahan atau directing ini merupakan suatu usaha untuk menjaga agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan seperti apa yang dikehendaki. Atau dengan kata lain, semua yang telah direncanakan sebelumnya hendaknya dapat direalisasikan sebagaimana seharusnya. Lalu, yang kelima yaitu koordinasi atau coordinating. Dalam mind map saya bahwa adanya pengertian beserta contohnya.
pengertian dari coordinating atau koordinasi yaitu merupakan suatu aktivitas manajer yang membawa orang-orang yang terlibat dalam organisasi ke dalam suasana dan kerjasama yang harmonis. Nah, contoh dalam suatu organisasi, misalnya organisasi pendidikan atau sekolah. Yang pertama, melaksanakan kegiatan penjelasan singkat atau briefing. Yang kedua, mengadakan rapat kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dan yang ketiga, memberikan balikan tentang hasil suatu kegiatan. Yang keenam yaitu recording and reporting atau pencatatan dan pelaporan. Dalam mind map saya di situ dijelaskan bahwa adanya pengertian. Nah, pengertian recording and reporting merupakan fungsi yang memegang peranan penting dalam memberhasilkan kegiatan manajemen pendidikan dan umumnya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatausahaan dan dapat membantu manajer mencatat segala sesuatu yang dilakukan dalam organisasi, mulai dari hal-hal yang paling sederhana atau kecil sampai ke hal-hal yang kompleks atau besar. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh merupakan fungsi controlling atau pengawasan. Nah, dalam mind map saya dibuatkan bahwa adanya menurut para ahli dan prinsip-prinsip menurut Macy pada tahun 1973. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan suatu fungsi administratif yang mengharapkan setiap administrator memastikan bahwa apa yang telah dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian, fungsi ini telah banyak dikemukakan melalui beberapa pendapat para ahli, yaitu salah satunya Johnson. Lalu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam fungsi ini menurut Macy pada tahun 1973 yaitu yang pertama, tertuju kepada strategis sebagai kunci sesama yang menentukan keberhasilan. Yang kedua, pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan. Yang keempat, cocok dengan organisasi pendidikan. Yang kelima, merupakan kontrol diri sendiri. Yang keenam, bersifat langsung. Yang ketujuh, memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol para personal pendidikan. Sekian hasil pemaparan saya mengenai fungsi-fungsi atau proses manajemen pendidikan. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Damawati Ray sebagai dosen pengampu kami pada mata kuliah Profesi Kependidikan dan kepada teman-teman saya semua. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ataupun pengetahuan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya, saya Angelina Simbolon mengucapkan terima kasih.